Belajar bahasa Arab lebih mudah bersama Aisar. Aku bisa bahasa Arab. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara dampak buruk dari maksiat adalah terhalanginya seseorang dari ilmu. Dan hal ini nampak sebagaimana dikisahkan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika berguru kepada Al-Imam Malik rahimahullah, ketika beliau duduk di hadapan Imam Malik rahimahullah, kemudian Imam Malik terkagum dengan kecerdasan, kesempurnaan pemahaman dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka kemudian Imam Malik rahimahullah berkata, "Inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran fala tutfi'hu bidzulmatil ma'siyah." Yang artinya, sesungguhnya aku melihat Allah telah memberikan pada hatimu cahaya, maka janganlah engkau padamkan dengan gelapnya kemaksiatan. Maka dari sini kita mengambil faedah bahwasanya menjauhi maksiat adalah salah satu jalan yang bisa memudahkan kita untuk memahami ilmu syar'i dan melakukan kemaksiatan ini adalah sebab diharamkannya seseorang dari ilmu syar'i. Dan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ini juga sejalan, dibenarkan oleh ayah. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan bagi kalian furqan. Dan di antara makna furqan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah cahaya yang dengannya seseorang dapat membedakan yang hak dari yang batil dengan ilmu syar'i. Karena itu, siapa saja yang hendak mendapatkan pemahaman terhadap ilmu syar'i ini dengan baik, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Karena maksiat salah satu dampak buruknya adalah mengharamkan seseorang dari ilmu syar'i, menjadikan pemahamannya jelek dan menjadikan orang yang melakukan kemaksiatan tersebut menjadi orang yang bodoh. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha. Kita telah sampai di jilid yang kedua, pelajaran ke-18. Kita mulai masuk ke pelajaran yang ke-18 di halaman 127 di sini.
Dan kita langsung saja coba membaca hiwar yang ada di pelajaran ke-18. Bagi para pendengar yang mengikuti pelajaran ini bisa mengikuti setelah ana. Dan bagi yang mendengar mengikuti pelajaran lewat aplikasi Zoom bisa membuka mikrofonnya untuk memperdengarkan suaranya. Kita baca bersama hiwar di pelajaran ke-18. Istami'u wa a'idu, dengarkan dan ulangi. Ad-darsu tsamina asyara. الدرس الثامن عشر. Ad-darsu tsamina asyara. الدرس الثامن عشر. Hamidun li zawjatihi. حامد لزوجته. Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri? أين تريدين أن تذهبي بعد صلاة العصر؟ Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri? أين تريدين أن تذهبي بعد صلاة العصر؟ تذهبي بعد صلاة العصر؟ Aminah. آمنة Uridu an azura jaratana allati zaratni amsi. أريد أن أزور جارتني أمس. التي زارتني أمس. Uridu an azura jaratana allati zaratni amsi. أريد أن أزور جارتنا التي زارتني أمس. Hamidun. Ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghribi? يمكنك أن ترجعي قبل صلاة المغرب. قبل صلاة المغرب. Ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghribi? يمكنك قبل صلاة المغرب. صلاة المغرب. Aminah. Yumkinu insya'allahu. يمكن إن شاء الله. Yumkinu insya'allahu. يمكن إن شاء الله. Hamidun. Arju an taghsili qamisiyal abyada ba'da ruju'iki min indil jarati. Arju an taghsili qamisiyal abyada ba'da ruju'iki min indil jarati. أرجو أن تغسلي قميصي الأبيض بعد رجوعك من عند الجارة. Aminah. Sa'aghsiluhu wa akwihi insya'allahu. Sa'aghsiluhu wa akwihi insya'allahu. Hamidun. Aina turiduna an tadhhabul ana ya abna'i? أين تريدون أن تذهبوا الآن يا أبنائي؟ Aina turiduna an tadhhabul ana ya abna'i?
Aina turiduna an tadhhabul ana ya abnai. Al-abna'u nadhhabul ana ilal masjidi. Nadhhabul ana ilal masjidi. Nadhhabul ana ilal masjidi. Nadhhabul ana ilal masjidi. Wa ba'da salati nuridu an nadhhaba ila suqi. 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 Linashtariya aqlaman wa dafatira wa masatira. 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 Hamidun. Aina zumala'ukum? Aina zumala'ukum? Zumala'ukum. Aina zumala'ukum? Aina zumala'ukum? Ma ja'ul yawma li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in. Ma ja'ul li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in. Ma ja'ul yawma li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in. Ma ja'ul yawma li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in. Aradu ayadhhabul yawma ilal muthafi. Aradu ayyadhhabul ilal muthafi. Aradu ayadhhabul yawma ilal muthafi. Aradu ayyadhhabul yawma ilal muthafi. Hamidun. Ya banati, ana al-ana adhhabu ilal mustashfa li'iyadati Salma. Ya banat, ana adhabu ila al-mustasfa li'adati Salma. Ya banati, ana al-ana adhhabu ilal mustashfa li'iyadati Salma. Ya banat, ana adhabu li'adati Salma. Aturidna an tadhhabna ma'i? Aturidna an tadhhabna ma'i? Aturidna an tadhhabna ma'i? Aturidna an tadhhabna ma'i? Na'am. 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 Hamidun. Madza turidna an ta'khudhna laha? Madza turidna an tadhhabna laha? Madza turidna an ta'khudhna laha? Madza turidna an ta'khudhna laha? Al-banatu nuridu an na'khudha ma'ana 'ulbatal halwa hadhihi. Nuridana an tadkhula ma'ana 'ulbatal halwa hadhihi. Nuridu an na'khudha ma'ana 'ulbatal halwa hadhihi. Nuridu an na'khudha ma'ana 'ulbatal halwa hadhihi. Inna Salma tuhibbu hadhil halwa kathiran.
Inna Inna salma salma hadhihi halwa katsiran. halwa katsiran. Inna Salma tuhibbu hadhil halwa kathiran. Inna salma salma halwa katsiran. Hamidun. Aturidna an ta'khudna syai'an akhara. Aturidna Aturidna an ta'khudna syai'an akhara. Aturidna an ta'khudna syai'an akhara. Al-banatu nuridu an na'khudha hadhil majallata wa hadzal kitaba wa hadhil malabisa. Nuridu an na'khudha hadhil majallata wa hadhil malabisa. Nuridu an na'khudha hadhil majallata wa hadzal kitaba wa hadhil malabisa. Nuridu an na'khudha hadhil majallata wa hadhil malabisa. Hamidun. Arju alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha. Arju alla ta'khudha hadhil asya'a kullaha. Arju alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha. Arju alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha. Fa innal mustashfa la yasmahu bidukhuli asya'a katsiratin. Fa innal mustashfa la yasmahu bidukhuli asya'a katsiratin. Fa innal mustashfa la yasmahu bidukhuli asya'a katsiratin. Fa innal mustashfa la yasmahu asya'a katsiratin. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulthumin. 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 Ayuridna ayyadhhabna ma'ana. Ayuridna ayyadhhabna ma'ana. Ihdal banati la adri aina hunna. La adri aina hunna. La adri aina hunna. La adri aina hunna. Adhunnu annahunna ma raja'na minal madrasati. Adunnu annahunna ma raja'na minal madrasati. Adhunnu annahunna ma raja'na minal madrasati. Adunnu annahunna ma raja'na minal madrasati. Hamidun. Hayya bina ya banatu. Hayya bina ya banatu. Hayya bina ya banatu. Hayya bina ya banatu. Taib, ahsantum wa barakallahu fikum. Baik, kita coba terjemahkan hiwar yang ada di pelajaran ke-18 ini. Di sini adalah hiwar antara Hamid dan keluarganya. Ya, di sana Hamidun li zaujatihi, Hamid yakni berkata kepada istrinya, Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri? Kemana engkau ingin pergi
setelah sholat asar. Kemana engkau ingin pergi setelah sholat asar? Di sini yang perlu kita perhatikan adalah fiil mudhari. Di sini kita lihat turidina. Ini artinya kamu perempuan ingin. Ya, kamu perempuan ingin. Kita lihat di sana dalam keadaan rafa', artinya tidak ada sebab yang menjadikan dia nasab ataupun jazm. Kita akan dapati ada nun di akhirnya, turidina. Sebagaimana pernah kita telah bahas, ya. Kemudian fi'il mudhari' setelahnya an tadhhabi. Tadhhabi ini juga fi'il mudhari' dan fa'ilnya. Fa'ilnya adalah ya'ul mukhatabah. Ya di akhir itu adalah domir untuk kamu perempuan. Dan karena ada huruf an, kita telah pernah bahas an memiliki amal, dia menjadikan fi'il mudhari' setelahnya dalam keadaan nasab. Dan di sini kita lihat tanda nasabnya ketika fi'il mudhari' ini bersambung dengan ya'ul mukhatabah. Tanda nasabnya adalah dihilangkannya nun di akhirnya. Asalnya dalam keadaan rafa' tadhhabina, yang artinya kamu perempuan pergi. Tadhhabina, ya seperti turidina, ini dalam keadaan rafa'. Tapi karena ada an di sana, an menjadikan fi'il mudhari' setelahnya dalam keadaan nasab. Dan tandanya bukan dengan tanda asli, bukan dengan fathah di akhir. Tandanya kalau fi'il mudhari' bersambung dengan domir ya mukhatabah, domir kamu perempuan, tanda nasabnya adalah dihilangkannya nun. Jadi kita mengatakan antadhhabi. Tidak kita mengatakan antadhhabina, tapi antadhhabi. Taib. Kemana kamu ingin pergi setelah salat asar? Katanya Hamid. Kemudian istrinya yaitu Aminah berkata, uridu an azura jaratana allati zaratni amsi. Saya ingin mengunjungi tetangga kita yang telah mengunjungi saya kemarin. Ya, saya ingin mengunjungi. Uridu an azura. Di sana kita lihat azura fi'il mudhari'. Kemudian diawali, sebelumnya kita lihat ada an. An menjadikan fi'il mudhari'nya dalam keadaan nasab. Nah, di sini fi'il mudhari'nya tidak bersambung dengan ya mukhatabah. Maka tanda nasabnya tetap dengan fathah di akhirnya. Kita mengatakan an azura, tidak azuru. Nah, kita mengatakan uridu an azura. Saya ingin mengunjungi jaratana allati zaratni amsi, tetangga kita yang telah mengunjungi saya kemarin. Hamid kemudian berkata, ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghribi. Apakah memungkinkan bagimu kembali sebelum salat maghrib? Apakah mungkin bagimu untuk kembali sebelum salat maghrib? Di sana kita lihat lagi ada an, kemudian setelahnya fi'il mudhari' bersambung di akhirnya dengan domir ya mukhatabah, domir untuk kamu perempuan.
maka dihilangkanlah nunnya karena dia dalam keadaan nasab, karena huruf an dan tanda nasabnya bukan fathah di sini. Kalau bersambung dengan ya mukhatabah, tanda nasabnya adalah dihilangkannya nun di akhir. Jadinya antarji'i. Kita tidak mengatakan tarji'ina, tapi kita mengatakan antarji'i. Kita hilangkan nun di akhirnya. Apakah mungkin bagimu untuk kembali sebelum sholat maghrib? Aminah menjawab, yumkinu insya'allahu. Itu memungkinkan insya'allahu. Kemudian Hamid berkata, arju an taghsili qamisiyal abyadu ba'da ruju'iki min indil jarah. Saya harap kamu mencuci kemeja putih saya setelah engkau kembali dari tempat tetangga tersebut. Di sana kita lihat ada fi'il mudhari' lagi bersama dengan ya mukhatabah, taghsili. Nah, dalam keadaan rafa' taghsilina, tapi karena ada an di sana, jadilah fi'il mudhari'nya dalam keadaan nasab dan tanda nasabnya bukan dengan fathah. Seandainya dia bersama dengan ya mukhatabah, tanda nasabnya adalah dihilangkannya nun di akhir. An taghsili, kita baca arju an taghsili. Saya harap kamu mencuci qamisiyal abyadu. Nah, kemeja putih saya, ya di akhir qamisiyah ini adalah ya mutakallim, ya. Kemeja putih saya. Nah, saya berharap engkau mencuci kemeja putih saya setelah kembalimu dari sisi atau tempat tetangga tersebut. Aminah menjawab, sa'aghsiluhu wa akwihi insya'allahu. Saya akan mencucinya dan menyetrikannya insya'allah. Hamid kemudian bertanya, aina turiduna an tadhhabul ana ya abna'i? Kemana kalian ingin pergi sekarang, wahai putra-putraku? Kemana kalian ingin pergi sekarang, wahai putra-putraku? Di sana kita lihat ada dua fi'il mudhari'. Ada turiduna. Turiduna ini dalam keadaan rafa'. Dia fi'il mudhari' bersambung dengan waw jamaah di akhir. Ini dhamir yang artinya kalian di sini, ya. Waw jamaah dhamir untuk mudzakkar dan jama'. Dalam keadaan rafa' kita dapati ada nun di akhirnya. Tapi dalam keadaan nasab seperti fi'il mudhari' setelahnya, an tadhhabu, tanda nasabnya juga adalah dihilangkannya nun di akhir. Asalnya tadhhabuna dalam keadaan rafa', tapi karena ada an, jadilah dia dalam keadaan nasab dan tanda nasabnya dihilangkannya nun di akhir. An tadhhabu, ya, an tadhhabu. Maka datang juga di sana alif setelah wawnya, ya, yang mana dia membedakan waw jamaah dari waw ataf yang artinya dan. Ketika dihilangkan nun, nah datang alif setelah waw jamaahnya. Sebagaimana ini kita dapati pada fi'il madhi juga. Taib, aina turiduna an tadhhabul ana ya abna'i?
Kemana kalian ingin pergi sekarang wahai putra-putraku? Para anak-anak laki-laki menjawab, nadhhabul ana ilal masjidi. Kami sekarang pergi ke masjid. Wa ba'da sholati nuridu an nadhhaba ila suqi. Dan setelah sholat kami ingin pergi ke pasar. Sana kita lihat ada an lagi datang setelahnya fi'il mudhari, nuridu an nadhhaba. Nah, di sini nadhhaba dia tidak bersambung dengan domir ya mukhatabah. Kamu perempuan, tidak juga bersambung dengan domir waw jamaah. Maka tanda nasabnya adalah dengan fathah, tanda asli dari nasab yaitu fathah di akhirnya. Kita membaca an-nadhhaba. Tidak kita baca nadhhabu, tapi kita baca an-nadhhaba. Kami ingin pergi ke pasar linashtariya aqlaman wa dafatira wa masatira, untuk membeli pulpen-pulpen, buku tulis dan penggaris-penggaris. Ya, linashtariya aqlaman wa dafatira wa masatira. Kemudian Hamid bertanya, aina zumala'ukum? Kemana kawan-kawan kalian? Ma ja'ul yawma li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in. Ma ja'ul yawma, mereka tidak datang hari ini. Ya, ma ja'u, ma di sana ma nafiyah yang arti menafikan. Nah, ja'u mereka datang. Ya, mereka tidak datang hari ini li ziyaratikum, untuk mengunjungi kalian. Ka'adatihim kulla usbu'in, seperti kebiasaan mereka setiap pekan. Seperti kebiasaan mereka tiap pekan. Kaf di sana artinya seperti, dan dia termasuk huruf jar. Ya, karena itu kita dapati adati, adah di sana berakhiran kasrah. Ka'adati. Nah, adati adalah ya kebiasaan, kita artikan tadi. Ya, seperti kebiasaan mereka, ka'adatihim. Kulla usbu'in, setiap pekan. Kemudian para anak laki-laki menjawab, aradu ayyadhhabul yawma ilal muthafi. Mereka ingin pergi hari ini ke museum. Al-muthaf, museum. Di sini kita dapati juga ada fi'il mudhari bersambung dengan waw jamaah di sana. Ayyadhhabu, asalnya dalam keadaan rafa, yadhhabuna, ada nun, tapi karena dia dimasuki oleh an, dia menjadi nasab, dan tanda nasabnya adalah dihilangkannya nun. Kita membaca ayyadhhabu, ya. Kemudian bersambung dengan al-yauma. Nah, maka kita baca ayyadhhabul yauma. Ayyadhhabul yauma. Taib, mereka ingin pergi hari ini ke museum. Kemudian Hamid berkata, ya banati, wahai putri-putriku, anal ana azhabu ilal mustashfa li'iyadati Salma. Saya sekarang pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Salma. Iyadah, iyadah ini menjenguk, kita artikan menjenguk. Iyadati Salma, menjenguk Salma. Aturidna an tadhhabna ma'i? Apakah kalian ingin pergi bersamaku? Apakah kalian ingin pergi bersama saya? Kita lihat di sini ada fi'il mudhari bersambung di akhirnya dengan nun niswah,
yaitu dhamir untuk perempuan jamak. Ya, di sini turidna. Kita lihat turidna. Dan kita mengatakan fi'il mudhari' ketika bersambung dengan nun niswah, maka akhirnya dia menjadi mabni di atas sukun. Artinya keadaan akhirnya tetap dalam keadaan sukun. Kita lihat di fi'il yang pertama ada dal di akhir fi'il mudhari'nya dalam keadaan sukun. Baru datang setelahnya nun niswah, turidna. Nah, dan begitu juga fi'il mudhari' yang kedua di sana ada tadhhabna. Fi'il mudhari' bersambung di akhirnya dengan nun niswah. Nah, dan kita mengatakan fi'il mudhari' ketika bersambung dengan nun niswah, maka keadaan akhirnya tetap di atas sukun. Di sana akhir dari fi'il mudhari'nya adalah huruf ba, tadhhab. Nah, di sana tadhhabna. Jadi ketika bersambung dengan nun niswah, dia tetap di atas sukun, tidak terpengaruhi oleh an. Dia tidak terpengaruhi oleh an ataupun amil-amil nasab lainnya. Dia tetap di atas sukun ketika bersambung dengan nun niswah, tadhhabna. Kemudian al-banatu para putri menjawab na'am, ya. Hamid berkata kembali, madza turidna an ta'khudna laha? Apa yang kalian inginkan, apa yang ingin kalian bawa untuknya? Di sana kita lihat ada fi'il mudhari' lagi bersambung di akhirnya dengan nun niswah, ya, turidna, kalian perempuan ingin, ta'khudna, kalian perempuan mengambil. Nah, maksudnya membawa di sini. Apa yang ingin kalian bawa untuknya, yakni untuk Salma tadi yang sedang sakit. Kemudian para putri menjawab, nuridu an na'khudha ma'ana ulbatal halwa hadhihi. Kami ingin membawa bersama kami sekaleng permen ini. Di sana kita lihat na'khudha. Nah, dia tidak bersambung dengan apa-apa di akhirnya, tidak ada dhamir di akhirnya. Maka dalam keadaan nasab, karena an, tanda nasabnya adalah tanda asli, yaitu fathah di akhirnya, an na'khudha. Nah, kami ingin membawa bersama kami sekaleng permen ini. Inna Salma tuhibbu hadhil halwa kathiran. Sungguhnya Salma menyukai permen, sangat menyukai permen ini. Ya, sungguhnya Salma sangat menyukai permen ini. Kemudian Hamid bertanya kembali, aturidna an ta'khudna syai'an akhara? Apakah kalian ingin membawa sesuatu yang lain? Apakah kalian ingin membawa sesuatu yang lain? Para anak-anak perempuan menjawab, nuridu an na'khudha hadhil majallata wa hadzal kitaba wa hadhil malabisa. Kami ingin membawa majalah ini, buku ini, dan pakaian-pakaian ini. Kami ingin membawa majalah ini, buku ini, dan pakaian-pakaian ini. Hamid kemudian berkata, arju alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha. Saya harap kalian tidak membawa hal-hal ini semuanya. Nah, saya harap kalian tidak membawa hal-hal ini, barang-barang ini,
semuanya ini semua membawa barang-barang ini semuanya. Fa innal mustashfa la yasmahu bidukhuli asya'a katsiratin. Karena rumah sakit tidak mengizinkan untuk membawa barang-barang yang banyak, ya, membawa sesuatu yang banyak. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulthumin? Di mana Khadijah, Aisyah dan Ummu Kulthum? Ayuridna ayyadhhabna ma'ana? Apakah mereka ingin pergi bersama kita? Di sana kita lihat ada fi'il mudhari' lagi yang bersambung dengan nun niswah. Di sini kita artikan mereka perempuan, karena huruf mudhara'ah di awal fi'il mudhari'nya adalah ya, ya. Kalau di awalnya ya, kita artikan mereka perempuan ingin, yuridna, mereka perempuan ingin. Nah, kalau di huruf di awal fi'il mudhari'nya ta, maka kita artikan kalian perempuan, turidna, kalian perempuan. Nah, kalau yuridna, mereka perempuan. Apakah mereka ingin pergi bersama kita? Kemudian salah seorang anak perempuan menjawab, la adri aina hunna. Saya tidak tahu di mana mereka. Adzunnu annahunna ma raja'na minal madrasati. Saya kira mereka tidak kembali dari sekolah. Saya kira mereka tidak kembali dari sekolah. Hamid kemudian mengatakan, hayya bina ya banatu. Hayya bina ya banatu. Nah, mari pergi. Hayya ini adalah isim fi'il amr yang artinya untuk ajakan, asri', cepat, atau untuk mengajak, mari, ayo, ayo cepat, mari, mari pergi, wahai putri-putri, ya banatu. Taib. Ini adalah percakapan ke-18. Kita coba berikan kesempatan sekarang kepada peserta untuk coba membaca percakapan 18, Akh Iqbal. Nah, kami berikan kesempatan untuk berapa orang, Ustaz? 2 orang saja. Nah. 1 orang dari penelpon yang masuk, silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Eti ya, dari Sacau. Selanjutnya untuk menemani Ibu Eti ada Ukhti Rita, dari Zoom. Ahlan wa sahlan Ukhti Rita. Ahlan, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama kita ada Ibu Eti dengan Ukhti Rita. Langsung saja kita bagi Ibu Eti sebagai Hamid di sini, kemudian Ukhti Rita sebagai selain Hamid, ya, berperan sebagai selain Hamid, semuanya diambil oleh Ukhti Rita. Dan barangkali kita bagi 2 saja ini. Nah, kita bagi 2 sampai percakapan Hamid dengan para anak laki-laki. Nah, nanti percakapan Hamid dengan para anak perempuan di peserta yang lain insyaallah. Baik. Silakan dimulai. Nah, tafadhali. Bismillah. Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri? Uridu an azhabu. Uridu azura jarotana lati jarotni amsi. Uridu an azura jarotana lati zaratni amsi. Nah, coba diulang. Uridu an azura jarotana lati jarotni amsi. Baik.
ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghribi. Yumkinu insyaallah. Arju an taghsili qamisyal abyada ba'da ruju'iki min 'indil jarati. Sa'ugsiluhu Sa'aghsiluhu wa akwaihi insyaallah. wa akwihi insyaallah. Nah, coba diulang Mukhtirita. Sa'agsiluhu wa akwihi insyaallah. Aina turiduna an tadhhabu ana ya abnai. Nazhabal ana ila masjidi. Nadhhabu. Nah, dengan dhammah di akhir karena iya. tidak ada yang menjadikan dia fathah, nah, ataupun sukun, maka dia dalam keadaan dhammah. Nadhhabu. Coba lagi. Nazhabul ana ila masjidi wa ba'da sholati nuridu an nazhaba ila suqi. Ila suqi. Nah, Ila suqi linashtariya aqlama wa dafatiro wa masatiro. baik, sekali lagi Mukhtirita biar lebih lancar lagi. Coba sekali lagi. Nadhhabul ana Ilal masjidi wa ba'da sholati nuridu an nazhaba ila suqi linashtariya aqlama wa dafatiro wa masatiro. Tayyib. Aina zumalaukum ma ja'u yawma li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in. Aradu an tazhabu yawma ilal mathafi. Ilal muthafi. Coba dari awal. Aradu an yazhabul yawma ilal muthafi. Tayyib. Nah, ahsantuma. Nah, cukup insyaallah. Ukhtirita dengan Ibu Ati bagus sekali. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikuma. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikuma. Selanjutnya untuk melanjutkan percakapan di dars kali ini, kami berikan kesempatan untuk Ibu Siti untuk peserta pertama dan Gilang untuk peserta yang kedua. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita berlanjut kepada Ibu Siti dengan Al-Akh Gilang. Al-Akh Gilang sebagai Hamid, sementara Ibu Siti sebagai para anak-anak perempuan di sini. Nah, silakan dimulai. Tafadhalu. Maza turidna an ta'khudna laha. Masih belum sampai sana, sampai ya banati anal ana. Masih di halaman 127. Gilang. Ya banati anal ana adhabu ilal mustashfa li'iyadati Salma. Aturidna an tadhabna ma'i. Taib. Coba diulangi. Aturidna an tadhhabna ma'i. Sifat qalqalah. Ini dalam bahasa yang fasih dia dipraktekkan oleh orang-orang Arab dalam praktek bahasa yang fasih. Karena itu kita coba datangkan qalqalah di sana setelah dal ataupun setelah
ba aturidna tadhhabna ma'i. Nah, coba diulangi Gilang. Baik Ustaz. Aturidna an tadhhabna ma'i. Taib. Aminah itu yang nazhabu yang itu ya? Naam di sana. Ibu Siti masih yang paling bawah? Oh iya. Naam. Taib. Madza turidna an ta'khudna laha? Nuridu an na'khuda ma'ana ulbatal halwa hazihi. Inna salwa tuhibbu hazihil halwa kasiron. Aturidna an ta'khudna syai'an akhar? Nuridu an nakhudha hazihil majalata wa hazihil kitaba wa hazihil malabisa. Arju alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha. Fa innal mustashfa la yasmahu bidukhuli asya'a katsiratin. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulsumin ayuridna ayadhabna ma'ana. La adri aina hunna azunnu annahunna maroja'na minal madrasati. Maroja'na minal madrasati. Azunnu annahunna maroja'na minal madrasati. Hayya bina ya banatu. Taib. Nah, baik, ahsantuma. Nah, bagus sekali. Akhilang dengan Ibu Siti. Nah, cukup. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikuma. Barakallah. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikuma kepada Ibu Siti juga Gilang. Nah, selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustaz. Baik, kita coba lanjutkan sekarang. Namun sebelumnya kita sedikit berikan catatan di antara selain tadi kita memberikan catatan terkait dengan sifat qalqalah ya pada huruf-huruf yang memiliki sifat qalqalah seperti dal dan ba dalam keadaan sukun ya. Qalqalah ini dipraktikkan dalam bahasa yang fasih ya. Meskipun mungkin dalam bahasa ammiyah, nah ini jarang dipraktikkan, tapi dalam bahasa Arab yang fasih dia dipraktikkan dalam percakapan bahasa Arab yang fasih. Begitu juga dalam kalimat ayyadhhabna. Nah, di sana kita lihat ada nun sukun pada an bertemu dengan ya, huruf ya, yang mana kalau kita mempelajari hukum tajwid, nah ini adalah idgham bi gunnah. Ya, kita mengatakan dia di sana ada idgham bi gunnah. Nah, dalam percakapan bahasa Arab yang fasih, idgham ini juga kita praktikkan juga. Ya, ayyadhhabu. Nah, meskipun tanpa apa? Tanpa perlu kita memberikan gunnah yang kamilah, sebagaimana ketika kita membaca Al-Quran ya, kita berikan gunnah yang akmal matakun, ya ini gunnah yang paling sempurna ketika idgham bi gunnah ya, ketika membaca Al-Quran ayya.
Nah, tapi dalam percakapan bahasa Arab ini tentunya kita tidak perlu memberikan gunnah sepanjang itu, ya. Cukup kita praktekkan gunnahnya, ayyadhhabu. Nah, tidak kita mengatakan anya, tidak kita katakan anya dengan izhar, tapi kita idghamkan. Nah, karena ini memang dipraktekkan dalam percakapan bahasa Arab yang fasih juga, ayyadhhabu. Nah, karena dekatnya makhraj ini akan berkonsekuensi kepada hukum idgham, ya. Ayyadhhabu, seperti ini. Taib, kita coba berlanjut ke tamarin, latihan di sana. Latihan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, di sana ada 2 pertanyaan. Nah, kita coba berikan kesempatan kepada peserta untuk menjawab kembali. Iqbal. Baik, nah, Ustaz. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Umma Zalfa. Ahlan wa sahlan, Umma Zalfa. Ahlan bikum Ustaz, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sekarang berada di latihan yang pertama. Nah, di nomor yang pertama, coba dijawab Umma Zalfa. Coba dibaca dahulu. Nah, Ustaz. Wahid, madza yuridul abna'u an yashtaru minas suqi? Apa yang diinginkan anak-anak untuk membeli di yang akan dibeli di pasar, gitu, Ustaz. Taib, apa yang para anak-anak laki-laki ingin beli dari pasar? Nah. Aradu an yashtariya aqlaman wa dafatira wa masatira. Mereka ingin membeli pulpen, buku-buku, dan penggaris-penggaris. Taib. Nah, di sini kita lihat pertama dia di pertanyaan dia memakai fi'il mudhari. Madza yuridu. Madza yuridu. Maka kita juga jawab dengan fi'il mudhari juga. Dan kemudian karena di sini yang membeli adalah para anak-anak laki-laki. Nah, di sana maka domirnya juga perlu kita ganti juga. Nah, kita memakai domir. Nah, di sini kalau kita membicarakan anak-anak laki-laki maka dia jadi orang ketiga jamak berjenis muzakkar. Nah, kira-kira apa dia domir yang tepat untuk Yuriduna, orang ketiga jamak laki-laki? Umma Zalfa. Yuriduna. Taib, yuriduna. Nah, kemudian Yuriduna an yashtaru, gitu Ustaz ya. Taib, an yashtaru. Nah, kita hilangkan nunnya karena ada an yashtaru. Kemudian an yashtaru aqlaman wa dafatira wa masatira. Taib, nah, ahsan. Nam yuriduna ayyashtaru aqlaman wa dafatira wa masatira. Nah, atau yuriduna ayyashtaru minas suqi aqlaman wa dafatira wa masatira. Nah, di sini poin yang kita cermati adalah tadi ya fa'il dari fi'il mudhari'nya. Nah, kita pergunakan waw jamaah di sana ya. Yuriduna. Nah, ayyashtaru. Kemudian fi'il mudhari' setelahnya yashtaru di sana karena ada an maka tanda nasabnya adalah kita hilangkan nunnya yashtaru. Nah, tidak kita baca yashtaruna tapi an yashtaru sebagaimana tadi dijawab. Nah, ahsan. Taib, satu lagi. Nah, Umma Zalfa sekalian saja dihabiskan latihan pertama. Siap? Sa'asani maza turidul banatu an ya'khudna li Salma? Apa yang ingin anak-anak perempuan bawakan untuk Salma? Taib. Yuridnal banatu an ya'khudna ghulbatul halawa. Mereka ingin membawa, anak-anak perempuan itu ingin membawa kotak permen.
Nah, sekaleng permen. Sekarang permen. Taib. Nah, di sini tadi Umar Zalfa jawab yuridna Yuridnal banatu. al-banatu. Nah, di sini kita berikan catatan bahwasanya ketika sudah ada fiil mudhari yuridna di sana, maka fa'ilnya di sana adalah siapa dia, Umar Zalfa? Banat. Ustaz. Tayyib. Nah, Banat. nah, ketika kita sudah datangkan nun niswah di akhir fi'il mudhari'nya, maka dialah fa'ilnya. Maka kita tidak mendatangkan al-banat lagi. Oh, nah. Kenapa? Karena nanti ada dua kata Fa'il. yang berebutan menjadi fa'il. Nah, mana fa'ilnya? Apakah nun niswah ataukah al-banat? Jadi kita harus pilih salah satu saja. Nah, kita pakai saja domir, maka jadilah yuridna. Yuridna ayyakhudna. Langsung seperti itu. Yuridna ayyakhudna. Ulbah di sini sebagai apa kira-kira jabatannya? Sebagai mudhaf, Ustaz. Tayyib. Kemudian apa lagi Halawa mudhafun jabatannya? ilaih. Ulbatu atau ulbata kira-kira? Ulbata. Tayyib. Ulbata. Kenapa? Maf'ul bi. Karena Maf'ul bi. tayyib, ahsan, karena dia adalah maf'ulun bihi, dia objek dari fiil ya'khudna. Nah, di sana ya'khudna dia memiliki objek yaitu ulbah di sini. Jadi kita baca ulbata halwa. Nah, tayyib. Kalau mau ditambahkan lagi lisalma, ulbatal halwa lisalma. Tayyib, coba dibaca sekali lagi jawabannya, Umar Zalfa. Nah, Ustaz. Yuridna ayyakhudna ulbata halawa lisalma. Tayyib. Nah, ahsan. Yuridna ayyakhudna ulbatal halwa lisalma. Nah, tayyib. Nah, bagus sekali Umar Zalfa. Nah, cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakillahu khairan wa barakallahu fiik kepada Umma Zalfa. Selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustaz. Taib, sekarang kita coba berlanjut ke latihan kedua. Di sana perintahnya sahih ma yali. Nah, benarkan apa yang berikut ini. Maka di sana kita katakan ini adalah kalimat-kalimat yang ada kesalahan di sana. Nah, maka kita diminta untuk membenarkannya berdasarkan hiwar yang telah kita baca. Nah, maka ini membutuhkan pemahaman, ya, pemahaman dari apa yang kita baca. Fahmul maqru, ya, ini termasuk salah satu kemahiran membaca, ya, kita faham apa yang kita baca. Taib, kita langsung saja berikan kesempatan kepada pendengar untuk menjawab. Iqbal. Terus selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Aba Abdurrahman. Nah, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Aba Abdurrahman, kita berada di latihan kedua. Dimulai dari nomor yang pertama, coba dibaca dahulu, kemudian dijawab dengan kalimat yang benar seperti apa. Nah, tafadhol. Al-awwal Aminatu bintu Hamidin. Aminah anaknya Hamid. Al-jawab al-jumlatu sahih Aminatu zaujatu Hamidin. Aminah istrinya Hamid. Taib, nam, ahsan. Nam, Aminatu bintu Hamidin di sini salah. Nam, yang benar adalah al-jumlatus sahihah Aminatu zaujatu Hamidin. Aminah adalah istrinya Hamid, ya, zaujatu Hamidin. Zaujatu Hamidin di sana mudhaf ilaih, ya, sebagaimana tadi kita jawab. Aminatu zaujatu Hamidin. Nah, Aminah adalah istrinya Hamid. Ini yang benar. Taib, ahsan. Kemudian satu lagi nomor yang kedua, Aba Abdurrahman.
Atsani, turidu Aminatu an tazuru ukhtiha. Ukhtiha atau ukhtaha? Ukhtaha, Ustaz. Taib, ukhta. Nah, kenapa dia ukhta? Ya, sebagai maf'ul. Taib. Ahsan, dia sebagai maf'ulun bihi, ya. Kemudian kalimat yang benar al-jumlatus sahihah. Al-jumlatus sahihah, turidu Aminatu an tazuru jarataha. Aminah ingin berkunjung ke tetangganya. Taib. Nah, ahsan. Nah, al-jumlatus sahihah, kalimat yang benar, turidu Aminatu an tazura jarataha. Nah, turidu Aminatu an tazura jarataha. Aminah ingin mengunjungi tetangganya, ya, tetangga wanitanya. Taib, ahsan. Baik, bagus sekali Abu Abdurrahman, cukup. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba baca di nomor yang ketiga di sini. Qala Hamidun li zaujatihi ighsili mindilil aswada. Ighsili mindilil aswada. Hamid berkata kepada istrinya, ighsili mindilil aswada. Nah, cucilah sapu tanganku yang berwarna hitam, ya. Di sini mindil sebagai maf'ulun bihi, ya, sebagai objeknya. Al-aswad di sana adalah sifat dari mindil, sifat dari sapu tangan atau na'at. Karena itu kita baca al-aswada. Nah, taib ini kalimat yang salah. Nah, sebagaimana kita dapati dalam hiwar tadi, yang benar qala Hamidun li zaujatihi ighsili qamisiyal abyadha. Ighsili qamisiyal abyadha. Nah, Hamid berkata kepada istrinya, cucilah kemeja saya yang berwarna putih, ya. Qamisiyal abyadha. Qamisi di sana diakhiri dengan ya mutakallim. Kemudian ya mutakallim asalnya sukun dia, tapi karena bertemu dengan al, nah kita baca dengan fathah untuk menghindari bertemunya dua sukun. Qamisiyya. Nah, seperti itu kita baca. Qamisiyal abyadha. Nah, kemeja saya yang berwarna putih. Nah, tab ini nomor yang ketiga. Kemudian nomor yang keempat, yuridul abna'u ayyadhhabu ila suqi qabla sholati. Nah, ini maknanya para anak laki-laki ingin pergi ke pasar sebelum sholat, ya, sebelum sholat. Taib, sebagaimana dalam hiwar tadi kita dapati. Nah, katanya para anak laki-laki, wa ba'da sholah, wa ba'da sholati nuridu an nadhhaba ila suqi. Nah, maka yang benar, kalimat yang benar, yuridul abna'u ayyadhhabu ila suqi ba'da sholati. Nah, kita ganti qabla di sana dengan ba'da sholah. Nah, taib, nomor yang kelima. Nah, kira-kira ada peserta yang mau menjawab? Nah, Akh Iqbal. Nah, silakan bagi penelpon yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu Eti silakan. Baik, Ibu Eti, sekarang kita masih di latihan kedua, berlanjut ke nomor yang kelima di sana. Coba dibaca terlebih dahulu, diterjemahkan, kemudian dibenarkan, Ibu Eti. Bismillah. Arada jumala'ul abna'i ayyadhhabu ila hadiqatil hayawanat. Teman-temannya anak-anak ingin pergi ke kebun binatang. Taib, yang benar?
Kalimat yang benar. Arada zumala'u bana'i ayazhabu ila muthafi. Tayyib. Teman-temannya anak-anak ingin pergi ke museum. Tayyib. Nah, ahsan. Coba dibaca sekali lagi Ibu Eti. Nah, tadi al-abna'i. Coba sekali lagi. Arada zumala'ul abna'i ayyadhabu ila muthafi. Tayyib. Ahsan. Nah, Pak teman-teman, para anak-anak laki-laki ingin pergi ke museum, ya, ilal muthafi, yang benar. Tayyib. Ahsan. Kemudian nomor berikutnya Ibu Eti. Yuridu Hamidin ayyadhabu ila mustashfa ma'a zaujatihi. Yuridu Hamidin atau Hamidun? Hamidun. Tayyib. Hamidun karena dia adalah fa'il, ya, dan fa'il termasuk isim dalam keadaan rofa, dan tanda rofa adalah dengan dhammah asalnya. Nah, yuridu Hamidun. Kemudian yadhhabu di sana ada an sebelumnya, maka dia dalam keadaan apa dia, Ibu Eti? Yadhhabu atau yadhhaba. An menjadikan fi'il mudhari setelahnya dalam keadaan yadhhaba. Nasab. Naam, tayyib, ahsan. Ay yadhhaba, ya, yadhhaba. Dia dalam keadaan nasab karena an dan tanda nasabnya dengan fathah di akhir. Ay yadhhaba. Nah, sekali lagi Ibu Eti coba dibaca. Yuridu Hamidun ayyadhabu ila mustashfa ma'a zaujatihi. Ayyadhhaba ilal mustashfa. Ayyadhhaba ila mustashfa. Tayyib, ma'a zaujatihi. Nah, ini kalimat yang salah. Al-jumlatus sahihah yang benar. Yuridu Hamidun ayyadhhaba ila mustashfa ma'a banatihi. Tayyib, ahsan. Artinya Hamid ingin pergi ke rumah sakit bersama putri-putrinya. Tayyib, nah, ahsan. Yuridu Hamidun ayyadhhaba ilal mustashfa ma'a banatihi. Nah, tayyib, Hamid ingin pergi ke rumah sakit bersama putri-putrinya. Tayyib, bagus sekali Ibu Eti. Cukup. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakillahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ibu Eti di Sacaus. Selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustaz. Baik. Karena keterbatasan waktu, kita cukupkan dahulu pelajaran kita pada malam hari ini. Ana meringkas apa yang telah kita pelajari di kesempatan malam hari ini. Kita tadi telah membaca dan menerjemahkan, berusaha memahami hiwar di pelajaran ke-18, ya. Hiwar di pelajaran ke-18. Nah, di sana kita dapati kalimat-kalimat, tarkib kalimat yang baru, yang mungkin sebelumnya kita belum dapati, dan tentunya ini perlu untuk dihafal, dipraktekkan agar dia menjadi kemahiran tersendiri. Nah, agar dia menjadi kemahiran tersendiri. Sebagaimana sudah sering kita katakan bahwasanya pembelajar pemula bahasa Arab, yang paling penting, di antara yang paling penting untuk mereka perhatikan di awal pembelajaran bahasa Arab adalah mengumpulkan struktur-struktur kalimat, mengumpulkan gaya-gaya bahasa dalam sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Ya, maka ini kita hafal, kita praktekkan, kita lancarkan lisan kita untuk membacanya. Ya, dan tentunya untuk melancarkan 1 kali atau 2 kali belumlah cukup. Maka untuk memperoleh kemahiran berbicara,
Nah, kita perlu mengulang-ulangnya, menghafalnya, melancarkan lisan kita dengannya. Nah, bagus lagi seandainya kita memiliki kawan untuk mempraktekkan apa yang telah kita baca ini. Ya, diulang-ulang. Dan diantara tadi poin yang kita cukup perhatikan dalam hiwar ke-18 ini adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan ya mukhatabah dengan dhamir kamu perempuan, yaitu ya mukhatabah. Nah, ya sukun yang ada di akhir fi'il mudhari' dalam keadaan nasab, tanda nasabnya adalah dengan dihilangkannya nun di akhirnya. Ya, kita baca tadi misalkan antazhabi. Kita tidak baca tazhabina, tapi kita hilangkan nunnya kalau ada an, karena an menjadikan fi'il mudhari' setelahnya dalam keadaan nasab. Dan tanda nasab fi'il mudhari' yang bersambung dengan ya'ul mukhatabah adalah dihilangkannya nun, antazhabi. Begitu juga fi'il mudhari' yang bersambung dengan waw jamaah. Nah, fi'il mudhari' yang bersambung dengan waw jamaah dalam keadaan nasab karena huruf an tadi misalnya, maka tanda nasabnya adalah dihilangkannya nun di akhir. Asalnya tazhabuna, kalau ada an maka kita baca antazhabu. Antazhabu. Nah, kita hilangkan nun di akhirnya. Adapun fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun di akhirnya, maka tanda nasabnya adalah tanda asli, yaitu fathah di akhir. Ya, sebagaimana tadi kita membaca misalkan nuridu an na'khudha. An na'khudha. Nah, di sana na'khudha fi'il mudhari' artinya kami membawa atau kami mengambil. Dia tidak bersambung dengan dhamir di akhirnya, tidak ada dhamir di akhirnya yang nampak. Nah, na'khudha, maka tanda nasab fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun di akhirnya, tanda nasabnya adalah dengan fathah di akhirnya, harokat fathah di akhir fi'il mudhari'nya. Kita baca an-na'khudha. Nah, ya, an-na'khudha, an-nadhhaba, dan contoh-contoh yang lain. Kemudian juga tadi fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah, yaitu dhamir untuk perempuan jamak. Ya, maka fi'il mudhari'nya dalam keadaan mabni di atas sukun. Fi'il mudhari'nya dalam keadaan tetap, keadaan akhirnya di atas sukun, tidak terpengaruh dengan an ataupun amil-amil lainnya. Ya, tidak terpengaruh dengan an ataupun amil-amil lainnya. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah, maka dia keadaan akhirnya tetap di atas sukun, tidak terpengaruhi dengan yang lain. Contohnya tadi yuridna yadhhabna. Misalkan yuridna an yadhhabna, misalkan. Taib. Dan tentunya ini perlu kita latih-latih, ya, yaitu menyambung fi'il mudhari' dengan dhamir setelahnya. Nah, dan kita lihat seandainya ada amil nasab, maka bagaimana tanda nasabnya? Ya, tadi di antara amil nasab yang masuk kepada fi'il mudhari' adalah an, ya, yang baru kita pelajari. Maka ini kita hafalkan dan kita praktikkan. Dan tadi kita juga sudah melatih pemahaman kita terkait hiwar, ya, di latihan yang kedua tadi, yang mana ini termasuk kemahiran membaca, ya, memahami apa yang kita baca.
Dan ini termasuk hal yang perlu untuk dilatih oleh para pembelajar pemula, ya. Karena ya bahasa itu apa, kita faham apa yang kita dengar, nah kemudian kita bisa praktekkan. Nah, kita faham apa yang kita dengar, kita bisa praktekkan dengan lisan kita, berbicara dengannya. Ini bahasa di awal-awal pembelajaran, ya, bahasa apapun itu. Sebagaimana anak kecil yang belajar bahasa ibunya. Nah, dia mendengar dahulu. Ya, dia mendengar, kemudian mulai untuk mempraktekannya sedikit demi sedikit. Ya, mempraktekkan satu kata, dua kata, tiga kata, satu kalimat, beberapa kalimat, dan begitu seterusnya, bertahap. Baik, barangkali ini yang bisa kita praktekkan pada pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberkahi ilmu dan umur kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.